dari pulau dan benua, ayat pertama dan ayat yang kedua. Sekali saja. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi para penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman yang mendasari atau yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini saya ambil dari Kejadian 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Yang demikian firman-Nya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi perhatian. Saya ulangi, karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka aku makan.
Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita sekalian yang mendengarkannya, memperhatikannya, menyimpannya dalam hidupnya, terlebih yang melaksanakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema yang ditentukan adalah Kristus hidup sepanjang masa. Mula-mula ketika saya mendapat surat dari panitia, saya agak heran kenapa justru dikatakan Kristus hidup. Kenapa tidak Kristus lahir? Ternyata saudara, dari tema ini dimaksud supaya di hari Natal ini kita tidak hanya melihat Kristus yang pernah hadir di tempat yang kotor sebagai Kristus yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita lebih dari itu melihat untuk apa Kristus hadir. Apa akibatnya bagi kehidupan kita saat ini? Sebab Kristus masih hidup sampai saat ini. Saudara yang kasih, berbicara tentang kehidupan, ada suatu cerita, saudara. Cerita ini saya ambil dari sebuah film yang berjudul Soylent Green. Ini film lama. Film ini menceritakan tentang keadaan kota New York kira-kira tahun 2000 sekian. Di mana kota itu saudara sudah dipenuhi oleh penduduk, sudah sangat padat dengan manusia, sampai tidak ada tempat tinggal bagi manusia. Di mana-mana orang bisa tidur, disitulah ia tidur. Di mobil, di trotoar, di taman, di mana saja mereka bisa tidur. Pabrik-pabrik semua sudah tutup karena kehabisan bahan baku. Dan satu-satunya pabrik yang masih buka adalah pabrik pemusnahan manusia. Yang dimusnahkan bukan hanya manusia yang mati, tetapi mereka yang bosan hidup silahkan daftar. Kemudian diberi kesempatan untuk menikmati apa yang paling sukai dan kemudian dimusnahkan. Demikian juga persediaan makanan sudah habis sama sekali, saudara. Satu-satunya makanan yang masih bisa dimakan yaitu apa yang disebut dengan Soylent Green tadi. Jadi rupanya itu sagi, warnanya hijau, yang dibagikan setiap Rebo. Jadi orang satu dapat satu. Makanan ini sangat tinggi gizinya, saudara. Dan oleh karena itu sekali makan orang ini bisa tahan sampai seminggu. Dan ternyata, saudara, Soylent Green, makanan ini adalah hasil dari pabrik pemusnahan manusia tadi. Tentu film ini fiktif, saudara. Tetapi di dalamnya terkandung suatu pesan dan peringatan yang serius. Di mana kalau kita apatis, kalau kita masa bodoh terhadap masa depan kita, maka dunia ini tidak akan menuju ke suatu keadaan yang lebih baik, tapi menuju kepada suatu keadaan yang semakin semrawut dan tidak karu-karuan. Tadi disinggung oleh ketua panitia bahwa masa depan yang kita hadapi adalah masa depan yang semakin sulit. Saudara, benarkah hidup kita ini menuju suatu keadaan yang semakin semrawut dan kacau balau? Mari kita lihat. Saudara yang kasih, hidup ini memang sulit. Hidup wajar saja sulit. Kalau seandainya saudara-saudara sekalian ini pegawai golongan 3, pegawai negeri golongan 3, itu berarti sarjana, maka hanya dengan penghasilan itu tidak mungkin kita bisa hidup mubra-mubru. Kalau pas saja untung.
Oleh karena itu ada kidung Jawa, kalau saudara dari gereja Jawa, saya dari gereja Jawa, yang mengatakan munda dino munda abot kasusahan neng donya. Semakin hari semakin berat hidup di dunia ini. Sementara itu saudara, sementara hidup semakin berat, kita dituntut untuk hidup lebih baik. Makanan harus bergizi, rumah harus sehat, anak harus semakin pandai. Kalau orang tuanya SMA, anaknya paling tidak harus sarjana. Dan untuk semua itu membutuhkan biaya, saudara. Saudara sekalian yang kasih, kecuali itu kebutuhan primer itu sudah sulit dicapai, kepada kita ditawarkan segala-galanya, segala macam kesenangan, segala macam keindahan, segala macam kemudahan ditawarkan kepada kita semua. Kita mau apa? Mau barang yang paling sepele sampai yang paling canggih ditawarkan kepada kita semua. Dan karena itu kemudian kita juga ingin menikmati segala-galanya. Dan karena itu akibatnya adalah yang kita pikir bagaimana bisa menikmati semua itu. Akibatnya kita menjadi semakin materialistis. Orientasi hidup kita adalah materi, uang. Sementara kita berpikir yang materialistis, kehidupan spiritual kita abaikan. Maka hidup ini semakin tidak karu-karuan, saudara. Saudara yang kasih, oleh karena itu banyak kemudian orang di dalam hidup ini, kalau kita berbicara tentang kehidupan, akhirnya supaya bisa menikmati itu tidak mikir lagi caranya, tidak peduli lagi akibatnya, pokoknya saya harus hidup dan bisa menikmati kehidupan ini. Pagi sudah berangkat kerja, pulang malam. Istri juga begitu, tidak tahu anak siapa yang ngatur, pokoknya kita kerja. Sama seperti saya bekerja, istri saya kadang-kadang dinas sore, kadang-kadang dinas malam. Kadang-kadang kami hanya bertemu sehari ya 1 jam, 2 jam, tidak sempat lagi ngomong. Walaupun demikian anak saya 3. Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang semakin sibuk ini, saudara, juga melanda kehidupan orang Kristen, melanda hidup spiritual kita. Dulu ketika saya masih kecil, sebelum saya tidur, orang tua menyuruh saya menyanyi lebih dahulu, satu persatu. Anak 8 digilir nyanyi satu persatu. Kemudian kalau sudah berdoa, lapor, Pak, saya sudah berdoa. Kadang-kadang juga orang tua menceritakan pengalaman-pengalaman hidup, menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus. Sekarang kita pulang malam, anak sudah tidak sempat lagi kita ceritani. Bahkan kalau anak minta, Pak, tolong diceritani, Ma, tolong diceritani. Bubuk, ada cicak, kita takut-takuti. Supaya kita bisa cepat-cepat istirahat. Saudara, gaya hidup yang materialistis membuat orang individualistis, mikir dirinya sendiri, mikir senangnya sendiri tanpa peduli orang lain. Sesama saya adalah orang yang menguntungkan saya, kalau tidak ada sesama. Saudara, hal itu mulai merembes dalam kehidupan gereja. Coba sekarang gereja-gereja di kota besar, saudara lihat, ke gereja kayak nonton film. Kita kan tidak kenal sama kiri kanan. Kalau filmnya bagus, kalau khotbahnya bagus, mantuk-mantuk, persembahan banyak. Tapi kalau filmnya jelek, khotbahnya jelek, persembahan dikurangi. Sudah kita hitung semua itu.
Saudara yang kekasih, coba saja lihat di dalam kehidupan gereja. Kita kadang-kadang sama-sama menyanyi, kita sama-sama berdoa, kita saling mendoakan, kelihatannya kita rukun sekali. Tapi sebenarnya kita hidup sendiri-sendiri. Persekutuan kita kayak persekutuan sapu lidi, kelihatannya satu tetapi sendiri-sendiri. Padahal Kristus tidak pernah mengajarkan persekutuan semacam itu. Persekutuan kita adalah persekutuan tubuh Kristus, yang satu sakit semua merasakan, sukacita satu orang dirasakan juga oleh orang lain. Tetapi sekarang sudah mulai bergeser. Masih banyak saudara yang membuat hidup ini semakin sulit dan semakin sulit. Lalu apa kena mengenanya dengan Natal tahun ini, saudara? Saudara, ternyata hidup yang individualistis dan materialistis ternyata mempunyai akarnya sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Coba saudara kita ingat kembali, apa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah Allah? Mengapa? Karena dia ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin menjadi yang paling berkuasa, menjadi yang paling hebat, menjadi yang paling kaya, menjadi yang paling. Dan akhirnya dia tidak peduli. Allah bilang jangan, tidak peduli. Dia tidak peduli lagi, walaupun itu hukumnya haram, tidak peduli lagi. Bahkan kadang-kadang tidak peduli lagi apakah itu menindas orang lain. Apa akibatnya, saudara? Akibatnya apa? Manusia lari dari Allah. Kemudian dia mengambil kulit pohon dan ditutupinya dirinya. Itu tidak berarti bahwa sebelumnya dia tidak malu, sekarang dia menjadi malu. Tapi lebih dari itu, saudara, dia ingin menutupi keberadaan yang sebenarnya di mata Allah. Dia tidak takut dengan Allah. Dia ingin menutupi kebobrokannya di mata Allah. Dan itu yang juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita pakai baju baik untuk menutupi keberadaan kita yang sebenarnya. Kita pakai lipstik untuk menutupi keberadaan kita yang sebenarnya. Kita menyanyi kadang-kadang juga ingin menutupi kebobrokan kita. Tapi saya percaya bahwa yayasan ini, Yayasan Kristoperos ini diadakan bukan hanya sekedar penutup, tapi memang niat untuk melayani. Yang kedua, saudara, manusia mulai kehilangan tanggung jawabnya terhadap sesamanya. Ketika Allah minta pertanggungjawaban jawab kepada perempuan, kepada Adam, "Hai Adam, apa yang kamu perbuat?" Apa kata Adam? "Perempuan yang Tuhan tempatkan di sisiku itulah yang membuat aku makan buah itu." Dia tidak hanya menyalahkan sesamanya, tetapi dia juga menyalahkan Allah. Perempuan yang Tuhan tempatkan di sisiku, Tuhan disalahkan. Tidak mau tahu melimparkan tanggung jawabnya kepada sesamanya. Dan ketika Adam dimintai pertanggungan jawab, perempuan itulah yang menggoda aku lalu kumakan. Dan kemudian sikap yang melemparkan tanggung jawab pada sesama merembes ke anak cucu. Diwariskan kepada anak cucu. Ketika Kain habis membunuh adiknya Abil, "Hai Kain, apa yang kau perbuat?" Dengan tenang dia mengatakan, "Akukah penjaga adikku?" Padahal baru saja membunuh adiknya. Dengan tenang, "Akukah penjaga adikku?" Kalau Allah tidak bilang, "Hei Kain, darah adikmu berteriak-teriak di hadapanku," mungkin dia tidak mengaku. Saudara,
Dan seterusnya kalau kita baca di dalam Kejadian 6, dikatakan di sana Allah menyesal menciptakan manusia karena kecenderungan hatinya berbuat kejahatan. Dan kemudian manusia larut terus-menerus di dalam dosanya, saudara. Dan akhirnya Kristus datang sebagai penebus. Apa artinya Kristus datang sebagai penebus? Kita semua sudah tahu, orang Kristen semua sudah tahu bahwa Kristus datang sebagai penebus. Tetapi belum tentu semua orang Kristen hidup di dalam penebusan Kristus. Kita tahu Kristus datang sebagai penebus dan kita tahu Kristus masih hidup sampai sekarang. Kristus masih menjadi penebus sampai sekarang, tapi belum tentu hidup kita hidup di dalam penebusan Kristus. Saudara yang kasih, apakah kita ini orang yang sudah ditebus atau belum, itu juga nampak di dalam sikap kita kepada sesama kita. Sebab Tuhan Yesus datang juga untuk memperbarui hubungan antar sesama yang sudah rusak tadi. Kalau dalam hidup ini manusia cenderung untuk melemparkan kesalahan kepada orang lain, tidak mau mengakui kesalahannya, Kristus datang sebagai penebus, menanggung seluruh kesalahan itu. Oleh karena itu orang yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya, sebagai penebusnya, saudara, sekarang kita tidak lagi harus melempar kesalahan itu kepada orang lain. Jangan lempar kesalahan pada istri, jangan lempar kesalahan pada suami, tapi lemparkanlah itu pada Kristus. Ya Kristus, terimalah dosa dan kesalahanku. Tentu dia akan mau menerimanya. Dan kalau itu yang terjadi, kalau setiap insan Kristen mau melemparkan kesalahannya kepada Kristus, tidak ada orang tua yang menyalahkan anak, tidak ada anak yang menyalahkan orang tua, tidak ada istri yang menyalahkan suami dan sebaliknya. Dan di situ ada tanggung jawab terhadap sesamanya. Kalau di dalam hidup ini orang maunya menjadi seperti Allah, mau menang sendiri, mau menjadi yang paling kaya, paling dihormati dan sebagainya, Kristus justru datang melayani. Aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Ia yang Allah itu tidak mempertahankan kesetaraannya sebagai Allah, melainkan mengosongkan diri sebagai hamba dan sama dengan manusia. Luar biasa. Hamba itu jelek, Kita bisa nonton film Isaura, bisa nonton film Little Missy, bagaimana hamba itu? Dan Kristus yang maha mulia, yang maha kaya raya itu datang menghampakan diri, mengosongkan diri sebagai hamba. Kalau Kristus datang untuk melayani, hidup yang sudah ditebus harus juga mau melayani. Apakah kita ini menjadi orang-orang yang sudah ditebus? Itu nampak apakah kita masih sok jago, sok pinter, sok berkuasa atau tidak. Kedatangan Kristus membongkar cara hubungan manusia yang satu dengan yang lain yang tidak benar. Dijadikan hubungan yang baru. Kalau Kristus masih hidup di dalam kehidupan kita, maka kita punya hubungan yang baru dengan sesama. Tidak merasa jagoan tetapi mau melayani. Coba apa kita tidak malu seandainya bayangkan saja kita datang di sini dengan pakai jas, dengan pakai sepatu, kemudian Kristus datang sebagai hamba, nyemir sepatu kita. Apa tidak malu? Yesus yang Allah itu tidak mempertahankan kesetaraannya sebagai Allah, melainkan mengosongkan diri menjadi hamba.
Dan kalau orang Kristen tidak mau menghambakan diri, tidak melayani, itu berarti dia lebih tinggi dari Kristus. Dan dia bukan anak Kristus. Itu tandanya kalau Kristus masih hidup. Yaitu bahwa Kristus nampak di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mau melayani sesama. Selanjutnya saudara, kalau manusia itu cenderung hidup materialistis, mengarahkan hidup pada dirinya sendiri, pada materi sehingga tidak peduli orang lain, Kristus tidak demikian. Dalam 2 Korintus 8 di ayat 9 dikatakan, ia yang kaya itu menjadi miskin supaya karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Kebalik. Kalau kita materialistis, justru Yesus melemparkan kekayaannya supaya kita menjadi kaya. Oh, alangkah celakanya orang-orang yang sudah diperkaya oleh Kristus ini lupa kepada Kristusnya. Mudah-mudahan yayasan Kristoperos ini mendapat dukungan banyak orang supaya juga pelayanannya kepada sesamanya boleh lebih baik, supaya ia boleh meneladan Kristus. Kita memang, saudara, saya tidak katakan bahwa orang Kristen itu tidak usah kaya, tidak. Oh, celaka kalau orang Kristen tidak kaya. Jangan sampai orang Kristen yang sedikit ini sudah sedikit, bodoh-bodoh, melarat-melarat, sakit-sakitan, celaka itu. Kalau itu yang terjadi, tidak. Kita boleh kaya, tetapi kita harus menempatkan kekayaan itu di dalam kerangka kepatuhan kepada Kristus. Baik di dalam mencari maupun di dalam mempergunakan kekayaan, harus ditempatkan di bawah kerangka kepatuhan pada Kristus. Kalau kita benar-benar hidup seperti Kristus, saudara, menempatkan kekayaan di bawah kepatuhan kepada Allah, maka kalau toh kita mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, kita tidak akan pernah mengorbankan orang lain. Kita mencari kekayaan memang, tetapi tidak pernah mengorbankan anak, tidak pernah mengorbankan istri, tidak pernah mengorbankan tetangga, tidak pernah mengorbankan orang lain. Peristiwa Natal adalah peristiwa Allah yang mengasihi manusia. Oleh karena itu, kalau kita merasa bahwa Kristus masih hidup, saudara, kita juga harus menjadi orang-orang yang melakukan atau mengasihi seperti yang Kristus lakukan. Oleh karena itu, saudara, setiap kali Natal, kita sadar apa tidak, saudara, setiap kali Natal itu mesti dipasang pohon terang ini. Ini bukan sekedar hiasan. Ini bukan sekedar supaya baik suasana, tidak, tetapi ini adalah lambang kehidupan kita. Kenapa cemara? Kenapa tidak beringin? Karena cemara itu, saudara, lurus hidupnya. Diharapkan hidup Kristen itu lurus, tidak pelentat-pelentat atau selintat-selintut, tidak lurus. Biasanya dulu ada lilinnya, sekarang diganti lampu. Itu aslinya lilin. Bahwa hidup Kristen harus seperti lilin yang rela berkorban untuk menerangi sesama kita. Kristus sudah tidak nampak, tapi Kristus masih hidup. Dan itu harus nampak di dalam hidup anak-anaknya, harus nampak di dalam hidup anak-anaknya. Kalau kita tidak seperti terang itu, kalau terang kita sudah padam, saudara, maka Kristus yang hidup itu tidak akan bisa dilihat orang. Kita tidak bisa berbicara tentang Kristus yang di sorga, tapi berbicaralah Kristus kecil yang ada di dalam diri kita masing-masing. Hidup sebagai anak-anak terang.
kecil. Di sana dikatakan sebagai pelita, kecil. Tetapi bisa menerangi kota yang di atas bukit nampak. Berbeda dengan kegelapan, orang yang hidup di dalam kegelapan. Kristus dikatakan hidup kalau hidup kita berbeda dengan orang yang ada di dalam kegelapan. Kita mencari uang sama, kita berkeluarga sama, tetapi orang yang hidup di dalam Kristus ia berbeda. Sama-sama mencari uangnya tetapi caranya berbeda. Sama-sama berkeluarga tapi keluarga itu menjadi berbeda. Diharapkan hidup Kristen ada buahnya. Ada buah yang indah, tidak sekedar hiasan. Bapak ada peringatan keras di dalam Yohanes, kalau hidupmu tidak mengeluarkan buah potong dan dibuang ke dalam api kekal. Apa buah hidup Kristen? Saya orang Jawa dari gereja Jawa, oleh karena itu teringat akan nyanyian di dalam kidung Jawa. Amung godhong lah toaduh Gusti nganti muwun. Dening upados waira katemenan miwah tresno nanging kang pinanggya amung godhong. Tuhan akan menangis kalau hidup anak-anaknya hanya daun melulu. Tuhan akan menangis kalau Kristus tidak hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara sekalian yang kasih, Kristus menggambarkan juga hidup orang Kristen juga sebagai garam. Garam itu menjadi berbeda dengan batu di dalam hubungannya dengan sesuatu. Garam kalau hanya digeletakkan saja sama dengan batu. Tetapi yang akan menjadi berbeda ketika garam itu dimasukkan ke dalam air. Tidak kelihatan memang. Air yang ada garamnya dengan air yang tidak ada garamnya tidak kelihatan, tetapi begitu dirasakan orang baru kerasa. Hidup Kristen harus bisa dirasakan, tidak perlu bengak-bengok. Kadang-kadang saudara kita yang kita pentingkan adalah penampakannya, rasanya tidak peduli. Biasanya kalau Natal ini usum, saudara. Di gereja-gereja, di tempat-tempat pertemuan ada lambang, ada slogan macam-macam. Kristus juru selamat, Kristus penebus, aku datang untuk melayani. Tetapi semua slogan dan tidak dirasakan oleh orang lain. Dan kalau itu yang terjadi, Kristus tidak hidup untuk kita. Dan Kristus tidak akan bisa dirasakan kehidupannya oleh orang-orang di sekitar kita. Amin.
bersembahyang di kehendak-Mu dan mengucap syukur dan mengucap malam kudus sunyi senang cinta-Mu gemerlap juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Malam kudus sunyi senyap bintang-Mu gemerlap aku